Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rudi Asari di program podcast Kata Demi Kata Surat Kabar Digital.com. Hari ini agak berbeda. Kita di ruangan yang baru saja difungsikan karena baru selesai di Rumah Rakyat di DPR. Dan hari ini saya sudah bersama dengan salah seorang yang spesial kalau menurut saya. Beliau banyak pengalaman di beberapa SKPD juga, dan kali ini beliau menggawangi DPR agar kegiatan para wakil rakyat berjalan dengan baik. Baru menjabat, kita sapa langsung Ibu Arnawati Sufiatin. Arnawati Sufiatin. Tapi saya lebih enak manggilnya Ibu Arna aja. Ya, nama populer saya memang Arna. Oke. Ya, tidak ada duanya dipanggil baru lah. Ibu Arna, saya menarik Ibu Arna. Langsung gaspol. Ya, siap. Ada 30 kursi Ibu Arna di DPR. Siap. Dan kali ini dipimpin oleh seorang perempuan. Kayaknya cukup tangguh. Gimana Bu, baru menjabat jadi sekretaris di DPRD Bu? Bagi-bagi sedikit lah Bu buat warga Banjarbaru. Baik. Ini kan sebenarnya sekretariat DPRD itu adalah SKPD pemerintah Kota Banjarbaru yang tugas pokoknya adalah memfasilitasi kegiatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banjarbaru. Jadi kita ini sekretariat DPRD ini fungsinya memfasilitasi, kalau istilah umumnya lah melayani kegiatan, bukan melayani dalam hal yang dalam kedinasan, maksudnya melayani kegiatan DPRD Kota Banjarbaru. Bu, apa bedanya ketika melayani para ASN dan kali ini Ibu berkesempatan melayani para wakil rakyat? Ya. Ada lebih repotnya mana Bu? Oh, sama hebat ya, kedudukannya sama, cuma di sini spesial. Gimana spesial? Pakai telur atau gimana? Ada kerupuknya juga. Oh iya. Jadi uniknya di Sekwan, sebagai Sekwan, Sekwan adalah nama pimpinannya, sekretaris Dewan DPRD ya. Kalau sekretariat DPRD adalah nama lembaganya. Nah, di situ sekretaris DPRD sebagai pimpinan dari sekretariat DPRD mempunyai dua atasan. Nah, itu bisa dari segi administrasi bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekda. Yeah. Tetapi secara teknis sekretaris DPRD bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD. Ya. Jadi ada dua, dia bosnya lah. Dua bos. Bertanggung jawab. Tapi nggak bingung ya dua bos ini? Kan agak susah nih antara legislatif dan eksekutif, ini kan ada pertimbangan kebiasaan kan Bu? Itulah seninya. Itu seninya. Jadi di situ seninya kita sebagai pimpinan sekretariat DPRD, di situ kita bisa menyeimbangkan antara eksekutif dan legislatif. Bu, bicara soal keseimbangan dan seni tadi, ada yang menarik. Biasanya kan Bu Arna duduk di satu meja, dan mungkin secara struktural ada kabit dan lain sebagainya Bu ya. Nah, tapi kali ini Ibu duduk di depan meja. Ada 30 kursi di DPR dan Ibu salah satunya menambah 31 kursi di belakang pimpinan pada saat rapat paripurna atau bersidang. Bu, pengalaman pertama Bu tolong ceritakanlah, di-share lah dengan warga Banjarbaru. Apa sih? Grogi kah atau gugup atau biasa-biasa aja duduk di depan semua anggota dewan, kepala SKPD, dan di belakang kepala daerah juga Bu? Itulah istimewanya. Nah, itu istimewanya sebagai Sekwan. Di situ kalau kepala SKPD itu pertama ya bertanggung jawab hanya kepada wali kota. Tetapi kalau Sekwan ada dua, DPRD dan wali kota. Kemudian pada saat awal kita menjabat, biasanya memang tugasnya salah satunya adalah pada saat sidang kita berada di belakang pimpinan dan kepala daerah. Dan di situ kan memang kewenangan
sekwan untuk memfasilitasi paripurna itu, di mana setting rapat, yang hadir kita yang mengatur, kemudian agendanya dan sampai kepada apa namanya itu susunan acaranya. Di situ kan kita mempresentasikan kehadiran, apakah memenuhi quorum atau tidak. Nah pada saat itu tampil kita pertama pada waktu paripurna penyampaian raperda. Nah, kita tampil pertama, satu kebanggaan sebenarnya. Banggaannya seperti apa? Karena di situ kita diberi kesempatan yang mendengar adalah wali kota, pimpinan, semua anggota dewan dan kepala SKPD yang diundang, juga semua yang hadir termasuk wartawan. Nah di situ mendengarkan suara saya itu sebenarnya yang menyampaikan bahwa kehadirannya ada berapa, kemudian yang tidak hadir berapa, kemudian di situ juga membacakan SK. Nah itulah apa namanya, semua mata dan telinga tertuju kepada saya. Dan hal yang melegakan sampai dari awal sampai akhir paripurna itu tidak ada halangan. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Itu satu kebanggaan. Tapi mungkin saya boleh mengatakan apa namanya, Ibu Ana dapat bonus kayaknya. Ketika dulu sebelum di sekretariat DPRD, mungkin agak susah ketemu atau sulit mengagendakan ketemu dengan wali kota, wakil wali kota, sekda dan pimpinan. Sekarang kan ketemu terus Bu ya. Jadi saya pikir itu mungkin sebuah bonus Bu. Nah Bu, memanfaatkan bonus itu, otomatis kan sekretaris dewan kan komunikasi lebih terbuka jauh ketimbang mungkin Ibu sebelumnya menjabat di SKPD lain atau di sekretariat di Pemko mungkin Bu. Karena harus komunikasi dengan mungkin pimpinan, mungkin juga ada kepala SKPD, ini lebih luas kan Bu. Itu ada kesulitan nggak Bu soal komunikasi dengan yang lain itu? Nah seperti yang atau jadi tantangan baru? Ya Mas Rudi katakan tadi ada apa namanya, kesempatan istimewa, karena di situ yang diperhitungkan bukan nama Arna sih, nama sekwan. Tapi kan tadi populer Bu nama Arna. Arna sebagai sekwan. Di situ kalau ingin berkomunikasi dengan pimpinan kita agak mudah karena kita memakai atas nama sekwan lembaga. Kalau debat mungkin nggak terlalu panjang karena ada yang memimpin Bu ya. Tapi ketika Ibu di sekretariat di sini memimpin, pernah nggak Bu ketemu antara anggota dewan atau dengan eksekutif itu berdebat agak panas itu, pernah nggak Bu ketemu itu? Atau mungkin belum? Kalau belum mungkin nanti jadi ya. Bukan. Pernah nggak Bu? Pernah saya menemui itu, tapi itu kan kebetulan ya saya setelah menjabat ini hanya baru 1 bulan. Tapi sebelumnya memang saya juga berada di sini. Nah, jadi Kabak Perencanaan Keuangan, jadi sudah kenal karakter masing-masingnya secara personal. Cuman saya bukan pucuk pimpinan. Nah, sekarang saya dipercaya jadi pucuk pimpinan. Tetapi kalau saya amati memang ada semacam selisih pendapat, tapi itu dalam ranah perdebatan dalam hal mencari yang benar, yang positif titik temunya di mana. Jadi kalau perbedaan pendapat itu seperti biasalah kita rapat, ada perbedaan pendapat dan itu, tapi tidak secara fisik dan itu masih dalam koridor kewajaran lah. Tapi tidak masalah. Itu kan setelah rapat kita biasa minum-minum atau ngobrol-ngobrol, tetapi hanya sebatas pembahasan yang pembahasan yang dibahas pada waktu rapat itu. Bu, mohon dikoreksi saya Bu kalau saya Bu salah Bu. Seingat saya sejak Banjarbaru dibentuk jadi kota, posisi sekretaris itu baru pertama ini yang perempuan. Benar nggak? Iya benar sekali. Dan Ibu salah satu perempuan yang tercatat dalam sejarah Banjarbaru. Jadi sekretaris DPRD. Kasar mungkin Bu, iya. Sekasar. Bu, tentu kan mungkin saya sering mendengar cerita, lebih baik saya nanya langsung ke Ibu saja. Kadang untuk emosi, kadang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Itu kebiasaan Bu, tapi saya nggak berusaha main gender, tapi kadang yang saya dengar tuh seperti itu. Nah, Ibu ketika menjadi di sekretaris ini ada perasaan yang mungkin mengganggu secara pikiran. Wah, tadi ada rapat paripurna, misalkan ada sidang, ini keras ini gimana Bu? Apakah itu sampai mengganggu untuk pekerjaan secara administrasi Bu?
Oh, kalau masalah itu ya gitu, perasaan perempuan kan biasanya Ya kadang lebih sensitif Bu ya. perasaannya lebih Lebih halus mendadak, Bu ya. iya. Nah. Berarti kita kan juga perkembangan zaman, kesetaraan gender lah namanya Iya. ya. Di mana-mana juga perempuan bisa tampil. Iya. Nah, satu hal yang membuat saya menguatkan diri adalah kesetaraan gender itu sendiri. Kita mau membuktikan. Dan Ibu bahwa membuktikan, kita- sudah iya, bukan mau lagi Bu. Iya, sudah membuktikan. Pada awalnya maksudnya mau membuktikan bahwa Nah. perempuan juga bisa sebenarnya menjadi pemimpin di sekretariat DPRD. Dan alhamdulillah dalam 1 bulan ini perkembangannya lebih bagus lah. Alhamdulillah. Bukan bagus maksudnya tidak sampai terganggu emosi Ya, dulu tadi. secara emosional malah makin membaik, Ya. malah makin kuat Bu ya. Iya. Tapi juga saya di sini bukan ini juga sambil pembelajaran buat diri saya bagaimana mengatasi permasalahan, bagaimana mengatasi tekanan. 30 kursi, 30 kepala, 30 Iya. pemikiran, Iya. 30 pendapat dan beda pendapat Bu ya. Iya. Dan tidak masalah sampai hari ini. Termasuk mengurusi memanajemen kawan-kawan ASN di sekretariat Bu. Iya. Cukup lelah tapi Ibu tetap Optimis. fresh terus tetap kuat Bu. Itu yang kalau saya lemas bagaimana yang 60 orang di bawah saya Iya. ya itu. Di balik kursi 30 kursi ada aspirasi masyarakat Bu ya. Jadi Ya. harus sekretaris itu benar-benar fight Bu ya. Iya. Jadi sebenarnya kita melayani, memfasilitasi DPRD itu sebenarnya memfasilitasi seluruh rakyat Kota Banjarbaru yang diwakili oleh 30 orang. Jadi sebenarnya apa ya rakyat yang VIP lah. Iya. Dan itu jadi karena itu cerminan dari rakyat Banjarbaru, masyarakat Banjarbaru, ya kita harus all out juga pelayanannya. Iya. Bu, apa namanya? Kadang orang berpikiran DPR itu ada yang sering saya dengar juga. Kadang muncul di publis itu kadang cuma 2 yang menonjol Bu. Satu soal kunjungan kerja dan rapat paripurna. Ibu bisa menjelaskan nggak Bu sebenarnya ketika Ibu jadi sekretaris dewan benar-benar sibuk atau memang DPR memang bekerja tapi nggak pernah dipublis atau ada beberapa hal yang tidak bisa dipublikasikan karena mungkin dalam proses atau gimana Bu? Ya itulah tantangan buat saya. Ternyata setelah saya 2 tahun berada di sini, begitu padatnya kegiatan yang ada di DPRD ini, termasuk malah saya bilang apa namanya sangat padat. Kunjungan kerja itu dibilang bukan sekedar jalan-jalan, memang ada misi yang mereka bawa untuk mengawal perda, mengawal raperda, kemudian ya macam-macam kegiatan yang memang pekerjaannya, kemudian sampai kembali lagi dirapatkan sehari, kadang ada 2-3 hari. Ada sampai malam Bu? Ada sampai malam. Kalau pembahasan anggaran kita selalu all out sampai malam, kadang sampai mencapai jam 2, jam 3 menjelang subuh baru kelar. Saya pernah ngikuti sampai tengah malam Bu. Ya itu. Bener-bener saya yang nungguin ngantuk sudah Bu. Ini gimana sambil mikir itu? Iya. Nah, sekretariat itu berada sebelum rapat dan pulang setelah membereskan rapat selesai. Ya, jadi semua orang belum datang kita sudah sedia. Siap. Orang sudah pada pulang kita terakhir pulang. Awal datang, terakhir pulang. Jadi kalau misalnya jam 2 ya kita di atas jam 2 lah. Jam 2 Bu ya. Oh. Bisa jam 3. Iya. Respon bagus sih Bu Ana ini. Cepet. Bu saya mau ketemu. Langsung ketemu. Beda setengah jam, cuma saya waktu di perjalanan saja menuju DPR. Dan saya pikir ini perempuan cukup tangguh sebenarnya di DPR. Sebentar saya tanya dulu, Mas Siap. Rudi tinggalnya di mana? Saya di Gunung Manggis. Berarti warga Banjarbaru, Warga Banjarbaru dong Bu. rakyat Banjarbaru kan? Iya dong. Kita kan pelayan rakyat Banjarbaru. Iya. Nah itu tadi. Di situ saya melihat Nah itu. Bu Ana, kan jadwal DPR sibuk dan padat, full. Iya. Lebih full lagi berarti sekretaris dan sekretariat. Membagi waktu antar pekerjaan dengan keluarga ada berkurang nggak Bu sebelum menjadi sekwan dan saat ini menjadi sekwan? Nah oke itu. Gimana? Saya kan ASN ya. Sejak tahun 97 saya sudah berkeluarga waktu itu. Saya memutuskan masuk ASN, komitmen dengan keluarga, saya ASN.
berarti waktu saya beberapa Mengabdi. kepada negara. Iya. Kemudian waktu berjalan, kemudian ini untuk memutuskan menjadi sekwan, kita kan mengikuti Iya. tes, asesmen. Itu juga saya kembali pamit berunding dengan keluarga, saya masuk karena dari jenjang kepangkatan saya memang mempunyai Terpenuhi Bu ya? ya mempunyai kesempatan untuk meningkatkan lebih tinggi, dan saya mau izin, berarti itu di situ tanggung jawab saya terhadap pekerjaan akan lebih besar. Lebih banyak Bu ya? Nah itu, jadi kemudian waktu akan terporsir untuk ke di situ. pekerjaan Bu ya? Nah itu, ini berunding dengan keluarga, kebetulan anak-anak sudah mulai besar dan itu sudah mulai mengurangi tanggung jawab terhadap anak, karena anak-anak sudah bisa mandiri. Lalu saya lanjut. Ya. Artinya saya sudah siap untuk Berarti itu. udah benar-benar siap Bu ya? Benar siap. Siapa tahu kan biasanya pulang kerja masih bisa nongkrong sehe dengan kawan-kawan, tiba-tiba udah wah cool sekali nih jam 9 saya belasin di kantor. Satu hal ya Pak Mas Rudi ya. Saya tidak punya pembantu di rumah. Loh. Sumpah, beneran. Jadi saya masak, mencuci, beras, semua pekerjaan ibu rumah tangga saya kerjakan sebisa saya. 2 jempol Bu. Bu Arna. Ya, Oh hari ini pakai baju batik Bu. hari ini kan hari Kamis. Jadi ASN kan Senin baju kaki, warna kaki, Selasa Iya. warna kaki, Rabu putih. Kalau Kamis kan batik. Kalau seragam ada perbedaan nggak Bu? Sekwan atau sering pakai jas karena sering sidang atau rapat, atau pakai baju seperti yang biasa juga? Kalau Sesuai jadwal saja. Iya, kalau sesuaikan jadwal aja. Kalau memang ada sidang paripurna kan biasanya yang hadir di situ memakai apa ditentukan. Berarti disesuaikan Kalau kita ya? menyesuaikan. Dari awal saya masih menyimpan beberapa pertanyaan Bu Arna. Buka semua aja. Nanti saya jawab yang bisa dijawab. Bu Arna, ketika Bu Arna udah siap untuk menjadi sekretaris DPRD, Iya. dengan segala kepusingan mungkin ada, kesibukan juga ada, jadwal berkurang, Iya. lebih banyak di kantor, Ya. apa yang diunggulkan dari program Ibu Arna? Ada program yang harus diperjuangkan nggak Bu jadi sekretaris ini? Atau ada inovasi baru jangan di sekretariat ini? Apa yang mimpinya yang jadi Iya, Bu. jadi sekwan? Iya, apa sih? Apa yang Goalnya itu, Bu? diperjuangkan? Iya. Pertama ya, sebagai ASN ya, kita pucuk pimpinan, di bawahnya ada 60 orang karyawati, dan itu kita perjuangkan untuk bagaimana dia mencapai karirnya sesuai jenjangnya. Yang kedua adalah kita tetap aja, karena kita ASN ini kan goalnya untuk mencari penghasilan ya. Iya. Nah itu jadi kita bantulah karirnya, kemudian kita perjuangkan mereka bekerja itu sesuai dengan tugas dan pokok fungsinya masing-masing, sehingga mereka itu bekerja bukan terbebani, enjoy, jadi hasilnya itu berkah lah kalau secara keagamaan. Jadi karena dilaksanakan dengan ikhlas ya. Niat pertama mereka bekerja adalah untuk menambah penghasilan, menghidupi keluarganya. Itu kan satu niat yang bagus. Nah, lalu dia bekerja dengan sesuai ketentuan, dengan hikmat dan nyaman, suasana lingkungan kerjanya. Iya, lingkungan nyaman, kemudian pekerjaan dikerjakan dengan rasa nyaman, aman, ada kepercayaan dirinya bahwa dia diperhatikan oleh atasan untuk karirnya, kemudian di backup lah kan, untuk keamanan. Nah itu jadi dia bekerja dengan nyaman, hasilnya pun bagus. Kuncinya dari sekretariat DPRD ini adalah kita kan melayani dewan. Seberapa bagus kinerja dewan itu, apa produk yang dihasilkan DPRD, apa yang dikerjakan oleh DPRD ini ditentukan oleh seberapa bagus kita memfasilitasi sekretariat DPRD ini untuk memfasilitasi kegiatan DPRD.
Jadi goalnya DPRD itu bagus, Cerminan tercerminan dari sekretariat yang bagus. Jadi kita mulai dari bawahnya dulu, dari akar pekerja kita ini loh, dibikin supaya mereka itu enjoy bekerja dengan nyaman, bekerja dengan rasa aman. Gitu. Tapi kan ini mungkin saya bisa simpulkan itu mungkin di hardware-nya Bu, yang SDM dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara soal software mungkin Bu, soal bagaimana misal ada aksi unjuk rasa, kemudian ada produk baru misal ketika warga ingin melihat produk-produk hukum daerah yang diciptakan di rumah rakyat ini ada program aplikasi apa yang dengan teknologi canggih sekarang? Atau udah disiapin sebenarnya? Coba nggak dibongkar kalau nggak ditanyain. Jadi kalau misalnya ini kita tetap ya, sekretariat DPRD kan membawa melayani, memfasilitasi DPRD yang dengan berbagai warna partai. Nah, itu kita bisa menempatkan diri sebagai ASN yang netral. Jadi siapapun apapun warnanya kita tetap melayani dengan yang sama. Kemudian juga menghadapi, kita ini kan menjembatani, menjembatani antara eksekutif dan legislatif. Itu juga bagaimana kita menempatkan diri sebagai ASN, menyeimbangkan. Kemudian tadi Mas Rudi menyampaikan apabila ada demo-demo, kita memfasilitasi. Itu tuh yang demo juga rakyat kan, yang di demo juga untuk aspirasi rakyat, didemokan kepada wakil rakyat. Jadi kita menganggap itu sebagai penyampaian aspirasi. Jadi kita memfasilitasinya bagaimana kita mempertemukan, menjadwalkan ketemu dengan pimpinan atau anggota dewan. Nah, itu yang kita jangan sampai kita terlena. Ini aspirasi tidak tersampaikan kepada wakil-wakil mereka. Begitu juga tanggapan mereka, tindak lanjut follow up dari hasil demo itu akan kita fasilitasi untuk bisa ditindaklanjuti lah. Gitu. Kemudian masalah tadi apa ya? Soal ini Bu, soal menjelang pilkada dan menjelang pilkada ini memang tahun depan nih. Ya, sisa 1 tahun lagi Bu, udah mepet ini. 2024. Jadi 2023 ada kesempatan setengah tahun 2022 saya punya wacana lah. Ini kebetulan kita berkomunikasi ini kan berhubungan dengan media. Jadi kita mau menghantarkan rakyat ini ke akhir masa jabatannya dengan aman, nyaman, dan kemudian untuk periode yang akan dan persiapan. Tadi 2023 itu ini kan wakil rakyat. Saya ingin kegiatan mereka itu terekspos, Mas Rode. Terkapur semua ya? Iya, terekspos, artinya begitu kesibukan mereka ini bisa dilihat oleh masyarakat. Iya Bu. Bisa dibaca, dilihat, dan bahwa mereka itu. Wakil rakyat saya bekerjanya ini. Iya, nah inilah cara mereka memperjuangkan aspirasi mereka. Iya, aspirasi mereka sesuai dengan konstituen. Iya, sesuai misalnya itu mereka mengerti apa yang dikerjakan oleh wakil-wakil mereka di gedung DPRD ini. Nah, itu yang ingin saya mungkin programkan. Ini salah satu ini nanti Mas Rudi mungkin bikin kita kan kerjasama nih dengan media. Nah, media itulah sebagai namanya juga media itu kan alat untuk ada media informasi digital maupun tulisan cetak itulah media kami untuk mengeksplor kegiatan dewan para wakil rakyat. Ya. Ibu Arna, satu pertanyaan pamungkas. Banjarbaru sudah jadi ibu kota. Ibu kota provinsi. Iya, ibu kota provinsi. Saya sebagai warga Banjarbaru juga berharap apa kegiatan para wakil rakyat kami di Gunung Lebar ini bisa terekspos dengan baik dan tidak kalah dengan DPRD provinsi. Apa yang ingin Anda sampaikan ke warga
dengan status ibu kota itu? Oke. Agar jangan kalah DPR kita lah Iya. dengan provinsi. Iya, sesuai tagline-nya Banjarbaru terdepan, maka di Siap. sekretariat DPRD-nya pun harus terdepan dalam Ketika terdepan berarti melayani. juara Bu ya. Nah, iya, juara dan terdepan. Nah, itu jadi sebagai ibu kota negara tentu saja Ibu kota provinsi, ya. provinsi ya dekat dengan ibu kota negara. Iya. Itu nanti pasti banyak kunjungan-kunjungan lah ke sini. Disitulah kita Iya. membuka diri. Heeh. Memberikan kita punya keunggulan-keunggulan masyarakat Banjarbaru kita ini akan lebih siap untuk menerima kunjungan-kunjungan lah dari luar daerah, dan itu untuk berkembang termasuk juga kemajuan peningkatan ekonomi. Iya. Itu hilirnya nanti, tetapi di sini kita dengan membuka melalui rakyat, pakai rakyat inilah menerima kunjungan, pastilah kunjungan DPRD mana Iya. sini mereka melihat Banjarbaru, di situ akan Warga akan tahu nanti Bu ya. oh iya, Ini loh. efeknya dari situ. DPR bukan hanya keluar daerah, tapi yang dari luar daerah juga ke sini juga Bu ya. Iya, di situ mereka keluar daerah dengan kunjungan kerja maupun terkait menggolkan Raperda misalnya, ya. mereka di situ juga bisa mempromosikan Banjarbaru, Iya. nanti menarik kunjungan ke sini. Nah, itu Iya. yang kita harapkan, lalu bisa Banjarbaru lebih bagus lah. Amin. Ibu Ana sehat selalu Amin. dan tetap fight, semangat, karena saya sangat mengapresiasi Alhamdulillah. ini sejarah di Banjarbaru, dan Ibu Ana bilang mungkin di Kalimantan Selatan. Nah, terakhir Mas Kudi, Siap. saya kayak tadi semangat, saya salam kebersamaan dan tetap semangat. Jadi kami melayani rakyat selalu bersama-sama, tidak ada yang berat, tidak ada yang terlalu ringan atau santai, semuanya dikerjakan bersama-sama dan tetap semangat. Beban tidak di pundak, tapi beban ketika tidak dikerjakan Bu ya. Nah, Oke, terima kasih Bu Ana atas waktunya dan berbagi cerita dengan masyarakat. Mungkin ada beberapa warga yang masih belum mengetahui atau sekilas hari ini kita bongkar sedikit-sedikit. Nanti kita podcast lagi Bu ya. ya boleh. Tapi sekali-sekali kita sambil keliling Banjarbaru lah. Jangan sekali-sekali Bu, 2-3 kali ya. Kita nanti mungkin kita podcast pada saat reses Boleh. anggota DPR. Pas bersama dengan Iya. rakyat ya gitu ya. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat bagi masyarakat Banjarbaru. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Tetap bersama para wakil rakyat dan juga Ibu Ana sebagai sekretaris dewan. Salam kata demi kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.